Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan para wargi semua. Ketemu lagi bersama saya Agi di channel Vlog. Teman-teman dan para wargi, di video kali ini saya lagi ada di Garut ya. Jadi ini tepatnya di perempatan yang kalau arah ke sana ke Singaparna ya. Garut, jalur Garut Tasik via Cilawu Singaparna. Kalau ke sana ke kota Garut teman-teman. Jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, saya mau mengunjungi kampungnya tersebut dikenal dengan nama Kampung Amsterdam. Jadi dahulu kala di daerah yang mau ke Cilawu sana, Dayeuh Manggung nama daerahnya tuh, ada perkebunan teh teman-teman ya. Nah perkebunan tehnya itu dihuni oleh pemerintahan kolonial Belanda gitu ya. Jadi perkebunan teh itu dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dan para pekerjanya dari pribumi gitu ya. Karena banyak staf, atasan, dan juga bos-bos dari Belanda pada menetap di situ, akhirnya kampung di daerah Dayeuh Manggung itu dikenal dengan Kampung Amsterdam teman-teman. Seperti itulah singkat ceritanya. Dan tidak lupa teman-teman dan para wargi, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dan para wargi yang sudah nonton video saya. Like, komen, dan subscribe, dan juga share videonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya teman-teman. Nah para wargi dan teman-teman, patokannya mah ini aja ya, Gapura Dayeuh Manggung. Jadi kita belok kanan aja ya, ikuti terus jalan ini teman-teman. Posisinya sendiri Kampung Amsterdam atau Kampung Belanda itu tepat berada di bawah kaki Gunung Cikuray teman-teman. Jadi yang pastinya pasti udaranya sejuk teman-teman ya. Teman-teman dan para wargi, itu di depan ya sudah kelihatan kan Hanjakal tertutup awan ya, Gunung Cikuray dari sini kelihatan teman-teman. Tuh wah, mantap ya pemandangannya. Hanjakal ketutup awan guys tuh teman-teman, itu Gunung Cikuray nya indah sekalinya. Ekowisata Dam ini nggak tahu bisa masuk atau enggak ya. Coba kita tanya dulu lah. Pak, pamai ke kampung wisata itu kapal di desa nes? Mohon ya, iya Amsterdam. Mohon Amsterdam, mohon. Badainya badai amang lah gitu. Amang. Kadia? Mohon tiket masuknya per orangnya 5.000. 5.000. Terasa kadia banyak? Teras. Sugan nabi teh tutup gitu. Oh, teu ayeuna mah aya nu engal ya. Jembatan ieu nu di warung kopi. Oh. Iya, Pak. Nah, Teras banyak kali itu? mun ka payun bade direndeula di warung kopi tiasa aya kafe di payun di ditu kafe. Oh. Pami anu saluran air nu di luhur teras teh ka ditu. Oh, teras di masjid ka. Kalau ka ditu. Oh iya. Siap. Nuhun ya, Pak. Ternyata terus teman-teman, jadi terus ke dalam, masuknya cuma bayar 5.000 aja. Gunung Cikuray keren sekali teman-teman ya. Pak, pami Kampung Amsterdam teh kapal di mana Pak? Kalitongo. Teras ke ditu? Oh mohon, siap. Masjid teras ya Kalitongo. Oh mohon, siap. Nuhun Pak. Nah ini teman-teman Kampung Dayeuh Manggung. Kampung Dayeuh Manggung, perkebunan teh Dayeuh Manggung. Ibu ayah susu ibu? Susu ayah. Ada malah susu jahe pami ayam. Susu jahe. Iya. Kampung Amsterdam tuh kaditu teras ibu? Amsterdam mah di atas. Oh lewat mana lewat dia? Mohon. Oh. Amsterdam mah. Mapah teras kaluhur ya banyak? Mohon.
Pami kanu motor mah teras ka ditu nguriling. Oh ngeliling. Oh. Pami mapa Nama kadinya. mapa jauh teh? Hah? Pami mapa jauh teh? Ngapa mah eta tangga unggul. Oh tangga ieu hungkul? Oh. Tos masuk kadinya unggul. Motor di dia teh naon gitu, Ibu? Itu. Yang aman ka ditu? Tadi moka. Nya. Yang ninggal eta nu jembatan air teh. Oh, talang air. Talang air. Oh, di luhur eta teh nya. Di luhur kali ditu. Oh di itu. Dari anu wisata anu padi nama tos kirang ieu kirang ini kirang perawatan. Kirang pengunjung. Aya anu ieu na jagina ti lima aya si ibu guru anu di dinya ina mah ngali anjeunna. Wisata anu Nya nu di atas di atasna. Amsterdam. Oh nya. Kawitna mah aya anu ieu anu ngelolana. Ayeuna mah anjeunna ngali gitu. Nyata anu aramang ka dieu paling ka mana nya? Anu amang ka dieu mah paling ka dieu. Ka dieu. Ieu na meureun anu di jembatan Teko. Jembatan Teko. Eta jembatan Teko naon, Ibu? Jembatan biasa gitu? Jembatannya kayu ente. Oh. Anu di tengah-tengah Teko, anu di tengah-tengah kebon teh. Oh nya nya nya. Tapi eta mah kan ajang selfie unggul. Ayeuna mah di ieu we selfie unggul di dinya. Nya. Ayeuna mah kebanyakan wisata di Anggona kanggo unggul. Kanggo naon? Kebanyakan mah kanggo selfie unggul dinya. Kebanyakan mah anu dituju teh eta. Berarti kanggo belajar sejarah mah ka ditu nya. Amsterdam. Anu Amsterdam eta nya nu tilas Belanda eta nya. Anu tas Belanda teh naon ada ari Bumi-bumina gitu. Itu oke da anu kasebat sejarah ayeuna rumah Belanda mah nu paling di ieu. Oh iya. Oh iya. Iya anu kasebat rumah Belanda. Oh rumah Belanda teh. Oh. Kami Oh kan di luhurna mah di luhur mah udah perkampungan biasa gitu. kampungan biasa. Oh. Peda kasebat tungkul kampung Amsterdam. Pada caket teh amernya. Tapi pami ieu nya anu kasebat rumah Belanda anu di kawasan ieu mah kasebatan ieu. Oh iya nu paling nu aya kincir-kincir. Iya, Oh. Anu kena sebagai rumah Belanda mah. Oh, tapi aya nu nempatan Ibu eta. Aya. Oh aya. Nu damel di kebun teh eta teh. Nuhun cuman sekali di dia terus ditempatkeun di kebun anu sanes gitu, tapi mah ajeuna masih di ieu kan suamina mah terus dialihkeun eta nama. Oh. Di dieu mah terus ieu dianggo syuting mah di ieu. Syuting. Kami ayeuna aya anu di mana nya? Anu di wisata-wisata. Kadinya ieu teh. Kanggo syuting film. Nuhun. Syuting film di dieu. Kampung Amsterdam di Garut adalah pemukiman peninggalan Belanda yang didirikan pada abad ke-20 untuk para pengelola kebun teh di daerah Manggung. Penamaan Amsterdam berasal dari banyaknya manajer dari Amsterdam yang mengelola perkebunan tersebut pada tahun 1930-an. Bangunan bersejarah seperti rumah-rumah kuno, kombinasi kayu dan tembok, dan saluran irigasi sepanjang 300 meter masih ditemukan di sebagian dan masih berfungsi. Dibangun pada tahun 1930 yang masih digunakan oleh warga untuk mengairi kebun dan kebutuhan rumah tangga. Teman-teman dan para wargi, kita coba menelusuri bangunan bekas peninggalan Belanda ya. Mulai dari sini dulu ya teman-teman. Ini sebelah kiri ada sepertinya ini puskesmas ya, atau tempat pelayanan kesehatan zaman dahulu kala di zaman Belanda teman-teman. Karena di sana ada pelangnya tempat pelayanan kesehatan. Namun bangunannya sendiri sudah kurang dirawat ya. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa merawat ini. Nah, inilah isi bangunan di ruangan Belanda yang dulunya tempat pelayanan kesehatan teman-teman. Ada jendela dan atapnya juga masih sama bilik teman-teman ya. Pak, pintunya juga masih orsinil tuh. Ini juga salah satu contoh rumah peninggalan Belanda yang dipadukan dengan tembok dan atapnya dengan kayu. Dan ciri khas di Belanda biasanya kan dikenal dengan negeri kincir angin. Namun warga di sini dengan kreatifnya membangun kincir angin dari bekas botol.
Ada yang dijadikan warung ya, tempat jajan, namun ada juga yang ditinggalkan kosong teman-teman. Biasanya teman-teman ya, kalau misalkan rumah Belanda yang setengah bawahnya permanen, setengahnya kayu, itu untuk petinggi-petinggi gitu ya, pejabat-pejabat di perkebunan teh, bisa mungkin atasan gitu ya, supervisor atau HRD atau apanya gitu ya, pokoknya atasan-atasan di perkebunan teh pada zaman dahulu. Jadi rumahnya bagus gitu ya, ada permanennya. Untuk rumah-rumah di pekerjanya sendiri biasanya rumah panggung gitu teman, rumah panggung. Dan ini ada foto atau tugu para tokoh di Indonesia ya. Ada Presiden Soekarno, Pak SBY, oh mantan-mantan presiden teman-teman tuh, Pak Soeharto, Pak Jokowi, Pak B.J. Habibie, Gus Dur. Nah teman-teman dan para wargi, untuk saat ini di kampung sekitaran wisata Amsterdam Belanda ya, ada beberapa tempat wisata untuk permainan seperti itu, namun kondisinya sudah kurang tidak layak karena mungkin sudah sepi pengunjung. Padahal ini tuh tempat wisata yang bagus sekali ya, karena mengandung edukasi sejarah teman-teman, seperti flying fox dan lain sebagainya sudah tidak terurus. Tali flying fox juga masih ada. Sebagian rumah masih ada yang ditinggali, sebagian rumah ada yang ditinggalkan teman-teman. Dan kita sekarang memasuki perkebunan teh ya teman-teman. Jadi kita harus jalan ngikutin jalan bebatuan ini teman-teman, karena zaman dulu mungkin ya, menurut saya jalannya dibuat seperti bebatuan ini, tidak diaspal, karena begitu panen kebun teh gitu kan, ini jalannya menurun ya. Kalau misalkan aspal kan terlalu ngegelicir gitu ya, jadi dibuat jalan-jalan ditanam batu-batu seperti ini agar tidak terlalu ngegelincir gitu, masih ketahan dengan bebatuan-bebatuan seperti ini. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah ini yang tidak kalah penting dan juga menarik adalah talang saluran air teman-teman. Jadi talang ini kurang lebih 300 meter panjangnya, dan airnya tersebut nanti dibagikan untuk perkebunan dan juga sebagian digunakan untuk kebutuhan warga teman-teman. Dan ini bangunannya masih orsinil dan masih kokoh tuh pondasinya teman-teman. Cuman untuk atasnya sebagian tidak dipakai, jadi keropos teman-teman, sebagian lagi masih dipakai tuh yang ini kan. Nah yang ini itu sudah mulai keropos, jadi tidak dipakai lagi. Coba kita ke sana teman-teman ya, kita lihat ke atasnya. Aduh, lumayan menguras tenaga karena naik teman-teman dari bawah, dari warungnya. Nah ini dia saluran airnya teman-teman. Tuh teman-teman ya, airnya juga sangat jernih sekali teman-teman. Wih, segar. Jadi ini air dari sana, dari bukit sana yang di bawah, yang sekitaran Gunung Cikuray ya. Ada mata air mungkin ya, salurkan ke sini, nanti dibagikan ke sana ke rumah warga teman-teman. Seperti di Kampung Maya Darling tadi, terus Kampung Amsterdam teman-teman. Dan ini saluran air masih sangat kokoh teman-teman. Tuh pondasinya juara teman-teman. Belanda tuh bikin pondasi-pondasi bangunan tidak main-main ya, premium gitu. Nah disinilah air mulai dibagi atau disuling teman-teman ya, tuh di peta-peta gitu ya. Ini yang lebih dangkal, ini yang itu agak tinggi, yang ini lebih tinggi. Untuk apa? Agar airnya lebih jernih,
lebih bersih, disalurkan ke warga teman-teman. Kita lihat sebelah sini, ini apa ya, sepertinya ini sama juga ya, pos pengendali air teman-teman. Tuh. Oh, pintu air ya, soalnya itu ada besi itu, pintu air sepertinya teman-teman. Oh, terus seperti ini ya, dibikin pintu air biar kubik air yang tersalurkan ke arah warga stabil, jadi dibikin pintu air. Nah, ini dia gerbangnya teman-teman, Kampung Amsterdam. Dan ada patung naon ya tanya, patung maung gitu karunya tadi. Ternyata teman-teman, sebagian rumah memang benar sudah pada ditinggalkan ya, sudah pada pindah. Dan tempat di sana ada masjid ya, kita coba ke masjid teman-teman. Tuh sudah pada dibongkar, pada dibawa bata-batanya. Kita coba ke sebelah sana dulu teman-teman. Ini ada rumah bilik ya, namun sepertinya sudah ditinggalkan juga teman-teman. Kalau istilah ininya mah bedeng gitu ya, atau mes para pekerja perkebunan teh. Iya, sudah ditinggalkan teman-teman. Kita lanjut lagi sebelah sana teman-teman, juga sudah ditinggalkan, namun ada satu rumah yang masih ditempati teman-teman, masih bertahan tinggal di Kampung Amsterdam. Nah, konon katanya yang di depan sana tuh adalah masjid sumbangan dari Kang Emus teman-teman. Apalah Kang Emus? Kang Emus preman pensiun teh geningan, yang anak buahnya banyak teman-teman. Alah, lumayan capek teman-teman. Kolam-kolamnya ya, bersih airnya, air dari gunung langsung atuh. Barokah Kang Mus ya, nyumbang masjid tuh direnovasiin. Masjidnya juga masih dipakai ya, tuh dalamnya masih bersih, terawat. Berkah pokoknya mah Kang Mus. Ternyata ada aliran sungai deras teman-teman di sini. Jadi ini arah mau kita pulang lagi ke pabrik teh ya. Deras sekali teman-teman ya. Wow, gila nyasab. Aduh, disarankan kalau mau konten di sini cari pemandu harusnya mah. Tadi saya malah lewat aliran sungai yang lumayan deras, ternyata salah. Jadi rutenya kalau mau konten dari gerbang pintu My Darling terus ke sana berputar saluran air, nanti udah di gerbang pintu Kampung Amsterdam, belok kiri ke sini teman-teman, nurunin tangga ini tuh, dan ketemu lagi di sana, di tempat tadi warung teman-teman di sana. Yuk kita terus lagi teman-teman. Nah teman-teman, sepertinya ini pipa sambungan ke warga ya. Namun di sini ada bangunan melingkar ya, tuh, set melingkar. Itu sepertinya dulunya bak penampungan juga ya teman-teman, cuman ditutup terus dibikin pipa langsung ke sana teman-teman. Dan ini pasti saya yakin ini pondasi Belanda teman-teman. Nah teman-teman, jadi di samping Belanda mendirikan pabrik teh, fasilitas-fasilitas yang lain juga didirikan di sini teman-teman. Mulai tadi kan puskesmas ya, terus tuh rumah-rumah tugas ya, atau bedeng gitu ya, rumah dinas gitu ya untuk para pekerja perkebunan teh, sekolahan, lapang sepak bola, pokoknya
pokoknya hampir semua dibangun teman-teman, difasilitasi gitu ya. Itu zaman dulu teman-teman ya, kepikir sampai ke situnya gitu fasilitasnya. Nah ini teman-teman yang tadi saya bicarakan ya, sepertinya bak penampungan air, sepertinya ditampungnya dulunya di sini nih. Ini di depan sana tuh ada tangki bulat besar ya, sepertinya ditampung di situ untuk keperluan pabrik yang ada di depan sini teman-teman. Pabrik teh Dayeuh Manggung. Nah ini di depan sepertinya bekas gudang ya teman-teman, namun sudah tidak terpakai. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Waduh, lumayan capek juga teman-teman. Regional 2 Dayeuh Manggung, pabrik teh, dan pabrik tehnya masih beroperasi teman-teman nih. Saya nggak akan masuk ke sana isi kena tegur karena saya bukan orang berkepentingan ya gitu. Pabrik tehnya masih berjalan terus dan aroma pembakaran daun tehnya tercium sampai sini teman-teman. Pabrik teh Dayeuh Manggung didirikan sebagai perkebunan teh swasta milik Belanda dan mengalami kemunduran saat pendudukan Jepang sebelum akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957 dan menjadi bagian dari perusahaan negara. Perkebunan ini yang kini dikelola oleh PTPN 8 memiliki beberapa peninggalan kolonial seperti talang air yang masih digunakan saat ini teman-teman. Oke teman-teman dan para wargi semua, untuk video vlognya sampai di sini dulu ya di perkebunan teh Dayeuh Manggung. Semoga video konten ini bermanfaat dan mari kita terus jaga sejarah-sejarah peninggalan perjuangan dahulu ya, tepatnya pada saat penjajahan kolonial Belanda, karena banyak bangunan atau situs-situs bersejarah yang masih bermanfaat sampai saat ini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.